Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Bapak, tolong pimpin baca doa hari ini. Belajar harus berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu mulai, Ibu mau bertanya dulu mengenai materi minggu kemarin yang Ibu jelaskan mengenai menggambar alam benda. Sebelum itu, ada yang masih ingat apa itu menggambar alam benda? Tidak ada? Baiklah, Ibu jelaskan dulu sedikit lebih dahulu ya. Menggambar alam benda disebut juga dengan menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri dari bentuk benda, buatan manusia ataupun benda yang sudah terbentuk dari alam. Nah, baiklah sebelum itu Ibu mau bertanya kembali. Pada saat menggambar alam benda ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada yang bisa menjawab? Baiklah, Uci. Ya. Baiklah, tepuk tangan dulu untuk jawaban Uci. Oh iya, itu lupa. Sebelum itu lebih baik kita set dulu ya. Kelihatannya lebih sedikit hari ini dibanding minggu kemarin ya. Ya, silakan masuk. Nah, itu set dulu. Uci ada. Audio ada. Rasa Natus ada. Rosi ada. Lasmi, Mutia, Ami, ada Bu. Oke. Baiklah, langsung saja Ibu jelaskan materi kita hari ini ya. Ibu akan menjelaskan mengenai materi minggu sekarang, melanjutkan tentang teori menggambar alam benda. Baiklah, yang seperti terlihat di PPT. Nah, apa itu menggambar alam benda? Ini menggambar adalah sebuah goresan sebagai usaha menyajikan persepsi visual atau gambar yang secara grafis memiliki kemiripan dengan suatu bentuk. Sedang yang dimaksud dengan menggambar alam benda adalah menggambar dengan cara melihat secara langsung bentuk-bentuk benda yang dijadikan objek gambar. Misalnya, objek alam benda itu ada seperti struktur objek alam benda itu struktur dan bentuk objek alam benda berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Objek alam benda dibedakan menjadi benda geometris dan benda non-geometris. Kemudian, benda geometris adalah benda yang memiliki bentuk beraturan dan biasanya struktur benda merupakan bentuk dasar dari benda. Seperti ini ya contohnya, struktur lingkaran, contohnya objeknya adalah bola, kemudian struktur kubistis, contoh objeknya ada buku dan lemari. Sedangkan seperti struktur tabung itu atau silindris, contoh objeknya botol atau vas, dan struktur kerucut, contoh objeknya kopi kerucut atau kon yang ada di jalan ya. Nah, struktur bentuk objek non-geometris tidak terpaku pada bentuk-bentuk bangun ruang, melainkan pada bentuk lain yang lebih fleksibel. Contoh bendanya seperti stick konsol atau headphone, sepatu, dan lain-lain. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya terlebih dahulu, ada yang di sini bisa mencontohkan menggambar salah satu objek alam benda? Baik, kalau dia silakan maju ke depan.
Nah, dalam menggambar alam benda ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya salah satunya proporsi bentuk benda yang akan digambar seperti ini. Kemudian selanjutnya ada komposisi dalam meletakkan gambar benda. Coba lihat seperti cangkir yang berada di atas piring dan ada buah yang hias. Nah, di sini kan komposisinya enak dilihat kan. Jadi itu perlu sangat diperlukan diperhatikan dalam membuat gambar alam benda. Kemudian cahaya yang menyinari objek gambar dan membentuk bayangan harus kita tetapkan dari mana cahayanya berasal dan di mana letak bayangannya. Nah, misalnya kan cahayanya dari sini, maka bayangannya ke sebelah kanan. Kemudian penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan 3 dimensi. Arsiran itu tergantung di mana letak bayangannya ya, yang perlu kita perhatikan. Jika cahayanya berasal dari kiri, maka bayangannya di sebelah kanan sini. Kemudian, jadi kita bisa mengarsirnya ini. Penggunaan latar belakang atau background juga sangat harus diperhatikan ya dalam menggambar alam benda. Misalnya backgroundnya ini dinding yang polos atau gorden dan sebagainya macamnya. Kemudian tidak semua permukaan benda itu terkena cahaya secara merata. Ada bagian yang paling terang, paling gelap, dan bagian antara terang dan gelap. Bayangan yang dihasilkan memberikan kesan ruang pada benda. Bisa dilihat contohnya di PPT yang dibuat ini. Nah, dapat diperhatikan ada bagian yang paling gelap, yaitu sebelah kanan, yang sedang gelapnya di tengah, dan kemudian kirinya adalah bagian yang paling terang. Dan arah cahayanya dapat diperhatikan ya dari sebelah kiri. Nah, fungsi arsiran dalam menggambar alam benda itu salah satunya memberi karakter dan tekstur benda, memberi kesan atau volume benda, memberi kesan jarak dan kedalaman pada gambar, mengisi bidang kosong, dan sentuhan akhir suatu gambar. Arsiran itu dapat dibedakan menjadi arsir searah berupa garis-garis lurus yang berulang. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian ada arsir searah silang berupa garis-garis yang berulang dan bersilang. Contohnya seperti yang tertera pada PPT. Kemudian ada arsir melingkar, yaitu arsiran yang terbentuk dari pola melingkar. Contohnya ya, dapat dilihat oleh PPT ya anak-anak. Kemudian ada arsir gradasi, yaitu arsiran yang dibuat menggunakan sisi pensil. Terlihat di sini gradasi dari paling gelap, sedang, dan paling terang. Ini adalah arsir searah, ini arsir searah silang. Kemudian ada arsir melingkar dan arsir gradasi. Ini contoh-contoh perbedaan arsir tersebut. Kemudian ada proporsi, yaitu perbandingan ukuran yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. Salah satu yang perlu diperhatikan dari dalam proporsi itu adalah ukuran besar, tinggi, bentuk, pendeknya, ukuran kecilnya. Salah satu proporsi ini contohnya di atas, yaitu perbandingan ukuran dan bentuk yang harmonis. Yang proporsi yang salah yang terlihat seperti di bawah ini, perbandingan ukurannya tidak harmonis.
cara menyusun dan mengatur objek benda yang akan digambar sehingga hasil gambar terlihat menarik dan indah. Komposisi itu dibedakan jadi dua, yaitu komposisi simetris, yaitu susunan objek benda yang merasa seimbang antara kiri dan kanan. Kemudian ada komposisi asimetris, yaitu susunan objek benda yang merasa berat sebelah. Nah, ini ada contoh komposisi yang benar di bagian atas, dan di bagian bawah ada komposisi yang salah. Kemudian kita masuk ke perspektif. Perspektif berguna agar objek gambar memiliki dimensi jarak dan kedalaman. Nah, perspektif itu dibedakan menjadi perspektif satu titik ulang, yang itu semakin jauh jarak dari pandangan mata akan semakin kecil. Kemudian ada perspektif dua titik hilang, yaitu semakin dekat jarak dari pandangan maka akan semakin besar. Nah, penerapan perspektif pada gambar botol sehingga gambar tampak 3D. Lihat ya di sini. Ini adalah salah satu contoh dari perspektif satu titik hilang dan dua titik hilang. Kemudian kita masuk ke alat dan bahan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang bisa memberitahu apa saja alat dan bahan dalam menggambar alam benda? Tidak ada? Nah, yang pertama pensil. Nah, pensil dibagi menjadi dua jenis, yaitu pensil kode H dan kode B. Untuk pensil kode H bersifat keras dan goresan tipis, sedangkan pensil kode B bersifat lunak dan goresan tebal. Nah, di sini terlihat ya tingkatan-tingkatan dari pensil kode H dan tingkatan-tingkatan pada pensil kode B. Kemudian alat yang berikutnya ada pensil warna, yaitu pensil warna biasa sebagai alternatif selain pensil yang menghasilkan warna-warna yang lembut. Penggunaan pensil warna pada gambar bisa dengan cara gradasi. Ada krayon juga, yaitu alat gambar yang memiliki bermacam-macam warna selain pensil warna. Krayon yang berbahan lunak dan keras, sedangkan krayon menghasilkan warna yang lebih lembut dan cerah. Kemudian ada penghapus, yaitu untuk menghilangkan atau mengoreksi goresan pada gambar. Nah, dalam memilih penghapus ini disarankan memilih penghapus yang lunak dan lentur untuk membersihkan goresan pensil tanpa merusak kertas. Kemudian kertas gambar kita harus lebih memilih yang lebih tebal dan bertekstur karena akan mempermudah dalam membuat arsiran saat proses menggambar. Baiklah, kita masuk. Ibu akan memberikan tips menggambar objek benda geometris. Pertama, di tahap 1 tentukan objek yang akan digambar. Kemudian yang kedua, imajinasikan bentuk dari model dengan membuat konstruksi seperti gambar yang di bawah itu. Sesuaikan lebar garis dengan diameter benda yang kita amati. Nah, pada tahap 3, buat bentuk elips dari gambar garis mendatar pada setiap garis vertikal seperti pada contoh. Tahap keempat, sambungkan hingga gambar tampak seperti model yang diinginkan. Yang kelima, mulailah dengan memberi arsiran pada model gambar. Yang keenam, tebalkan dan perluas area arsiran hingga memiliki volume dan mirip dengan model. Nah, bisa dilihat kan antara objek gambar dan hasil gambar. Baiklah, kita masuk lagi ke tips menggambar objek benda non-geometris. Pada tahap 1, tentukan objek yang akan digambar. Kemudian buatlah outline atau sketsa berdasarkan objek yang diamati. Dan pada tahap berikutnya, buat bagian-bagian dari sepatu. Tidak harus seperti objeknya ya, tapi paling tidak kita bisa memindahkan bentuk sepatu yang ada ke kertas gambar. Kemudian tahap berikutnya, mulailah membuat detail-detail sepatu. Dan lanjutkan arsiran halus menggunakan pensil H dan pensil 2B untuk detail tekstur pada gambar. Nah, tahap berikutnya sebagai tahap akhir, tebalkan arsiran menggunakan pensil 3B ke atas. Inilah hasilnya. Yang di atas adalah objek gambar dan di bawah adalah hasil gambar. Baiklah, itulah materi hari ini. Sebelum kita membuat kesimpulan pelajaran hari ini ya, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah dari mahasiswa Ibu pernah menggambar alam benda yang di sekitar kita aja lah, seperti di dalam kelas misalnya?
Kalau biasanya misalnya kesulitan menggambar dalam menggambar buah-buahan itu, apa yang harus dilakukan supaya menggambarnya jadi tidak terlalu sulit lagi? Nah, kalau Ibu akan memberi tips sebelum kita menggambar buah-buahan itu untuk baik lagi ya. Jadi itu pertama kita harus memperhatikan dulu bentuknya. Jadi kita bisa mencontoh dulu dari internet, kita mencipta terlebih dahulu untuk pelatihan terus menerus. Nah, barulah kita membuat langsung secara melihat langsung menggambar objek. Nah, baiklah, Ibu mau meninjau kembali materi kita hari ini. Apakah kalian benar-benar memperhatikan apa yang Ibu jelaskan tadi atau tidak? Nah, Ibu mau tanya, pada saat menggambar bentuk ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab angkat tangan. Tidak ada? Terang. Apa? Terang. Ya, terang. Itu salah satunya ya. Ada lagi? Iya. Baiklah, yang menjawab akan Ibu berikan nilai 4+. Baiklah, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah menggambar alam benda juga disebut sebagai menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri dari benda buatan manusia ataupun benda yang sudah terbentuk dari alam. Nah, alam benda buatan manusia dapat berupa besi, piring, mangkuk, gelas, sedangkan bentuk yang terdapat di alam seperti batu, kayu, air, dan awan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar benda antara lain proporsi bentuk benda yang akan digambar, komposisi dalam letak benda, cahaya yang menyinari objek gambar dan membentuk bayangan, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan 3 dimensi, dan penggunaan latar belakang atau background. Kesimpulannya yang disebutkan tadi ya. Nah, kita lanjut ke Ibu akan memberikan penugasan untuk tugas dikumpulkan minggu depan. Kalian menggambar alam benda boleh apa saja, minimal 7 lembar dan 5 lembarnya adalah hitam putih, sedangkan 2 lembarnya lagi warna. Dikumpulkannya minggu depan yang saya oke? Baiklah, aku akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum.